Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Filsafat Agama, Program Studi Agama Fakultas Usuluddin dan Humaniora akan menjelaskan tentang konsep ketuhanan, deisme, teisme, dan ateisme. Deisme adalah kepercayaan filosofis yang menyatakan bahwa Tuhan ada sebagai suatu sebab pertama yang tidak bersebab, yang bertanggung jawab atas penciptaan alam semesta, tetapi kemudian tidak ikut campur dengan dunia yang diciptakan. Deisme muncul dimulai dengan gagasan Edward Herbert di tahun 1624 sebagai konsekuensi dan pengaruh situasi dan kondisi saat itu. Lalu, tumbuh suburnya deisme setelah pergantian abad ke-17 karena pengaruh filsafat yang dikembangkan John Locke. Lalu merosotnya deisme dengan cepat pada pertengahan tahun 1700 yang disebabkan oleh pemikiran skeptisisme David Hume. Karena deisme adalah suatu gerakan atau sistem berpikir atau paham yang mendukung agama alam, maka deisme juga memiliki konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan yang dimiliki oleh deisme yaitu yang pertama, Tuhan setelah menciptakan alam, maka alam bergerak sesuai hukum alam, bukan digerakkan oleh Tuhan atau diatur oleh Tuhan. Namun, Tuhan setelah menciptakan tidak memiliki peran kepada alam. Maka, deisme menekankan pada aspek moralitas, akan tetapi menyangkal intervensi Tuhan Sang Pencipta dalam hukum alam. Dengan kata lain, deisme meyakini bahwa Tuhan telah menciptakan alam semesta beserta hukum-hukumnya. Setelah itu, alam berjalan sesuai kaidah hukum yang telah ditetapkan itu tanpa sama sekali ada campur tangan Tuhan. Tuhan betul-betul lepas tangan, dan alam sepenuhnya berjalan dengan hukumnya. Pokok pemikiran atau gagasan deisme yaitu yang pertama, mempercayai Tuhan, namun menolak agama dalam artian agama sebagai suatu institusi atau lembaga. Maka, kaum deisme biasanya disebut sebagai penganut agama alam. Deisme juga memiliki kesamaan dengan teisme, panteisme, dan politeisme dalam hal bahwa mereka masih mempercayai adanya Tuhan sebagai lawan dari ateis yang sama sekali anti Tuhan. Akan tetapi, deisme memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan paham ketuhanan lainnya. Lalu yang kedua yaitu menolak agama. Tidak ada nabi dan kitab suci. Karena deisme kembali lagi bahwa deisme adalah agama alam atau natural religions. Yang ketiga yaitu deisme menolak kekuatan supranatural dan mukjizat-mukjizat. Dan yang keempat adalah menolak keterlibatan Tuhan dalam proses berjalannya alam semesta. Dengan keempat pokok pemikiran deisme tersebut, maka secara umum, deisme menolak model agama yang mengatur secara ketat kehidupan para pemeluknya dengan ritual formal. Kaum deis juga menyatakan penolakannya terhadap sistem kependetaan atau kerahiban dalam agama. Bagi kaum deis, kepercayaan tertinggi adalah kepada alam. Deis meyakini bahwa kebenaran agama dapat ditemukan lewat penerapan akal dan pengamatan atas alam dunia. Deis umumnya menolak konsep wahyu gaib sebagai dasar kebenaran dogma atau agama.
Kemudian yang kedua adalah teisme. Teisme secara etimologi dari bahasa Yunani yaitu theos yang artinya dewa atau Tuhan, dan isme yang artinya aliran atau pandangan atau gerakan. Jadi yang dimaksud dengan teisme adalah suatu aliran yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Kemudian kepercayaan ini yang biasa disebut dengan agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Orang yang memiliki kepercayaan bahwa Tuhan itu ada dan agama itu ada disebut dengan teis. Nah, dalam teisme di sini ada konsepsi teisme dalam agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Yang pertama, dari konsepsi teisme dalam agama Islam. Menurut Al-Ghazali, Allah itu adalah zat yang esa dan pencipta alam serta berperan aktif dalam mengendalikan alam. Allah menciptakan alam dari yang tidak ada menjadi ada. Karena Allah Maha Kuasa dan berkehendak mutlak, Tuhan mampu mengubah segala ciptaannya sesuai dengan kehendak mutlaknya. Tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian yang kedua, konsepsi teisme dalam agama Kristen. St. Augustinus merupakan salah satu tokoh teisme dalam agama Kristen. Menurutnya, Tuhan itu ada dengan sendirinya, tanpa diciptakan, tidak berubah, abadi, bersifat personal, dan maha sempurna. Tuhan yang dimaksud adalah kekuatan yang personal, yang terdiri yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Tuhan itu menciptakan alam, jauh dari alam, di luar dimensi waktu. Namun, Dia yang mengendalikan setiap kejadian dalam alam. Menurutnya, mukjizat juga ada dan benar-benar ada, karena Tuhan selalu yang mengatur ciptaannya. Setiap kejadian adalah perbuatan Tuhan. Kemudian, konsepsi teisme dalam agama Yahudi. Ibnu Maimun adalah tokoh teisme dalam agama Yahudi yang menurutnya Tuhan itu meliputi semua posisi yang sangat penting, tidak berjasad, tidak berpotensi, dan tidak menyerupai makhluknya, atau biasa dalam agama Islam yaitu mukhalafatul hawadisi, yang artinya tidak menyerupai sebagaimana makhluknya. Tuhan itu transenden, yang artinya memperhatikan setiap makhluknya dan pasti mengabulkan setiap doanya. Sebagai buktinya, menurut Ibnu Maimun, Dia memberikan nikmat pada setiap makhluk yang bertingkat-tingkat. Kemudian dalam teisme dibagi lagi menjadi 3, yaitu monoteisme, politeisme, dan panteisme. Monoteisme merupakan percaya bahwa Tuhan itu satu. Politeisme merupakan percaya kepada beberapa Tuhan atau dewa, dan panteisme percaya bahwa Tuhan itu ada di sekitar kita. Baik, selanjutnya tentang ateisme. Ateisme secara umum merupakan pandangan filosofi yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan dan dewi-dewi. Menurut Kamus Filsafat, ateisme adalah tidak percaya bahwa Tuhan itu ada atau percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Sebenarnya di kalangan ateisme sendiri masih terjadi perbedaan definisi. Ada yang menyebutnya sebagai ketiadaan kepercayaan terhadap Tuhan ataupun dewi-dewi sehingga sifatnya adalah alamiah. Tetapi ada juga yang mendefinisikan sebagai ajaran untuk tidak mempercayai Tuhan, sehingga bersifat sengaja untuk menolak konsep ketuhanan. Sejarah ateisme. Yang pertama, ateisme perspektif barat. Orang yang pertama kali mengaku sebagai ateis muncul pada abad ke-18. Ateisme pun dapat dilacak akarnya pada zaman
pencerahan atau Renaissance Eropa. Gugatan Barat terhadap agamanya juga dipicu oleh kebingungan mereka dalam merumuskan makna religion dan konsep ketuhanan Yesus, sehingga timbul doktrin yang meragukan akan eksistensi Tuhan, bahkan mempertanyakan apakah Yesus itu ada atau tidak. Dalam buku History of God, Karen Armstrong mengatakan, setelah mengalami fase panjang zaman kegelapan yang disebut sebagai The Dark Ages of Europe, peradaban Barat kemudian mengembangkan filsafat ilmu sekular yang menolak keberadaan dan kehadiran Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Tuhan dipandang sebagai sesuatu yang mengganggu kebebasan manusia. Filsafat ilmu Barat yang sekuler bertumpu pada akal semata dan menolak wahyu sebagai sumber ilmu seluruh penciptaan alam. Konsep berpikir tentang Tuhan oleh Barat berlandaskan konsep ada dan tiada. Dalam hal ini, memiliki konsekuensi ada artinya terlahir di dunia dan memiliki zat dan sifat yang nyata, sedangkan tiada memiliki konsep hilang dari dunia yang tidak berbentuk zat dan tidak memiliki sifat tertentu. Hasil dari hal ini adalah terpinggirkannya eksistensi Tuhan ke wilayah yang lebih irasional. Yang kedua, ateisme perspektif timur. Berbeda dengan filsafat ilmu Barat yang jelas menolak wahyu, di Barat, Islam sebagai agama yang sempurna menjadikan wahyu sebagai sumber ilmu. Dalam hal pemahaman terhadap ateisme yang berkembang di dunia Barat, Islam menolak akan hadirnya aliran ateisme tersebut. Islam dapat memberikan pembuktian bahwa Tuhan itu ada dan memiliki eksistensi tersendiri yang berbeda dari makhluk ciptaannya. Beberapa prinsip paling mendasar penolakan terhadap ateisme yaitu dengan mencamkan Tuhan menciptakan akal agar manusia dapat berpikir. Sebagaimana tercantumkan dalam Al-Quran, surat Al-Qasas, dengan mengajak berpikir akan penciptaan alam semesta serta berpikir di balik yang menciptakan alam tersebut. Bentuk-bentuk ateisme. Yang pertama, ateisme praktis. Ateisme praktis secara penuh tidak percaya Tuhan dan tidak memerlukan argumen atas ketidakpercayaannya. Dalam pandangan ini, individu hidup tanpa Tuhan, karena dalam pandangan ini, keberadaan Tuhan tidak disangkal, namun keberadaannya dianggap tidak penting dan tidak membawa pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ateisme teoritis. Berbeda dengan ateisme praktis, ateisme dalam bentuk ini memerlukan beberapa argumen filosofis dan pemikiran untuk menyangkal keberadaan Tuhan, dan secara aktif merespon kepada argumen teistik mengenai keberadaan Tuhan. Bentuk-bentuk ateisme dalam pandangan ini dihasilkan dari argumen filosofis dan pemikiran yang berbeda-beda. Yang ketiga, ateisme antiteisme. Dalam bentuk ini, kepercayaan atau keyakinan dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, mereka melakukan perlawanan secara aktif terhadap kepercayaan atau keyakinan tersebut. Konsep ateisme dan konsep keagamaan atau kepercayaan. Oke, baiklah, dari contoh deisme tersendiri itu kita belum menemukan. Terus selanjutnya, contoh teisme tersendiri itu ada dibagi menjadi beberapa, yaitu dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, bahkan sampai Konghucu. Aliran teisme tersendiri yaitu menganut bahwa Tuhan itu ada dan mengakui bahwa adanya Tuhan gitu. Untuk selanjutnya, ateisme tersendiri yaitu Komunitas Indonesia Ateisme berdiri sejak tahun 2008 melalui jaringan internet. Untuk tujuannya menghimpun sesama ateis dan agnostik
dialog antara ateis dan teis di Indonesia dan mencoba meluruskan pemahaman tentang ateis yang berkembang di masyarakat. Anggotanya bahkan mencapai dari 1453, terdiri dari ateis murni, agnostik, panteis, deis, dan freethinker. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.